Sox ngebuat openware yang menurut gua itu bikin lu berpikir ya, ini cara kerjanya gimana nih? Kok bisa bentuk audio system kayak seperti ini punya teknologi active noise reduction ya? Gimana caranya nge-cancel audio bising kalau nggak pakai bentukan earbud ya? Atau yang misahin antara sisi dalam sama sisi luar openware gitu. Tapi tetap lu harus cobain barang yang satu ini, nggak seperti shock yang biasa lu lihat di jalan CFD yang ngelingkar di kepala. Cuma ini worth to consider. Biar nggak lama, ini adalah seri OpenFit Pro baru ya, punya Sox yang baru aja rilis. Nah, disclaimer juga, gue itu bukan seorang yang into banget sama dunia audio. Gue suka audio, gue tahu mana tuningan cocok buat gue. Tapi gue itu lebih into sama teknologi apa yang dibawa. Jujur capek kalau gue masih jelasin tipe karakter yang seperti apa, cocok atau enggak sama gue. Kalau ujung-ujungnya selera gue dan lu yang nonton itu berbeda. Gak usah sama lu ya, gue sama Gary aja berbeda. Gue lebih suka yang flat, Gary suka yang ngebass. Makanya udah capek banget gue cari tahu ini openware bagus atau enggak suaranya. IM, TWS sampai earbuds pun juga seperti itu. Jadinya jarang dan udah hampir nggak pernah gue bahas lagi. Tapi ini bener-bener bikin gue tertarik sama teknologi. Kok bisa gitu ya? So, ketika lu baru aja dapat kiriman paket dari store tempat lu beli ini, saran pertama gua lu wajib download aplikasi Sox langsung dari App Store ataupun Play Store ya. Terus lu pairing openware ini dan langsung tes fiturnya. Rasain gimana sempurnanya Sox ini ngedesain produk yang bukan TWS biasa, tapi bisa kasih teknologi active noise cancellation punya gitu. Ini kayak mereka set standar baru buat device ini yang nantinya wajib semua itu harus punya fiturnya. Karena menurut gua teknologi active noise reduction-nya ini tuh ya OpenFit Pro itu ya bisa gua katakan hampir sempurna. Gue deskripsiin deh. Pertama, rasanya itu nggak kayak lu lagi nyelam air. Ini harusnya buat yang suka pakai TWS murah tahu maksud gue tuh kayak gimana. Suaranya natural tapi bising gitunya berkurang gitu. Cuma karena ini nggak kedap di telinga lu, dengerin obrolan orang-orang lain ya itu bener-bener effortless banget ya. Nggak malah jadi kurang jelas suara orang sekitar lu. Cuma sedikit lu ngerasa suara dari omongan lu sendiri yang agak pelan gitu. Bener-bener enak banget, nyaman buat dipakai seharian apalagi commuting ya. Karena jujur aja teknologi active noise reduction ini kadang tuh ya jeleknya bener-bener ngeredus suara low aja gitu ya, yang bikin bisingnya hilang tapi suara penting lainnya pun juga ikut turun volumenya. Gak pinter gitu settingannya. Nah sedangkan ini lu bisa denger suara orang lain, suara objek lain yang natural-natural aja gitu ya, gak kerasa ada bedanya. Mungkin karena dari mic array-nya tadi ya diproses dengan AI voice recognition juga bisa lah ngerapihin noise sekitar. Enak asli commuting KRL sampai lu naik pesawat, gua rasa ini wajib lu aktifin fiturnya. Dan di aplikasinya kan tuh ada ya selain noise reduction satu lagi tuh ya namanya open mode. Ya sebenarnya sih ini ya mode standar aja, bukan mode transparan. Karena ya dasarnya kalau openware itu ya rasanya kayak mode transparan juga. Jadi ini benar-benar bisa disesuaikan sama cara lu pakai aja. Udah sih, dari bagian ini aja yang bikin gue shock pas lihat harga launchnya si Sox ini, jadi paham kenapa dia ada di level pro. Even saat event launchnya sendiri ya, Sox ini tuh bisa lah ngedeliver apa yang beda dari sebuah OWE ya, openware earbuds. Itu ya terkadang sekedar TWS yang gak masuk lubang aja ya kayak mini fitur, tapi bisa nih sekarang kombinasin fitur baru untuk di segala skema penggunaan yang mungkin biasanya terpisah, sekarang bisa digabungkan. Lo mau olahraga, Sox ini udah terkenal untuk itu, dan kalau mau dipakai buat kerja pun ya fiturnya udah cukup mumpuni buat nawarin kalian hal yang berbeda gitu. Bener-bener kasih teknologi yang gue pun jarang dan belum pernah bisa rasain, bahkan bayangin ya. Coba aja gimana bisa gitu. Ini kan gak nutup rapat tapi bisa cancel audio bising. Bingung kan ya? Ya kalau dari Sox sendiri ya tadi ya ada tips earbudnya itu ya ada 3 mic. Pertama 2 feed forward mic dan juga 1 feedback mic. Jadinya bisa ngenalin noise audio yang mengganggu tanpa ngorbanin kualitas suara buat ngobrolnya. Ya udahlah, cobain aja intinya. Dan juga untuk mix-nya, ketika gue tes untuk ngobrol, itu udah cukup jelas, cukup clear, enak buat conversation juga. Cuma memang ketika didengar, rasanya itu agak sedikit enhance gitu ya. Ya karena ini memang di-set sama Sox-nya untuk kasih suara yang tetap jelas ya. Ketika lu nggak di tempat seperti gue sekarang, contohnya tempat umum, kereta, kafe, ya cukup bising lah.
Jadi sebenarnya dari sini aja udah cukup menjelaskan kalau Shocks itu emang ya bisa menawarkan fitur fungsional yang udah standar dan fresh lah. Gimana kalau fittingnya? Ya kalau ngomongin soal open ear dan gak masuk ke telinga secara langsung, gua rasa masalahnya itu cuma satu, berat atau enggak di telinga. Dari earbuds yang punya bobot di 12 gram aja, gua rasa sih nggak akan bikin lo terganggu. Dan gue juga udah coba seharian tempelin ini di telinga, on off musik juga dari handphone, ya gue nggak keganggu sih. Dan disupport juga sama baterai yang punya kapasitas tahan lama yang klaimnya itu total bisa 50 jam dengan charging case-nya, dan dalam sekali ngecas lu bisa dapetin 12 jam nonstop tanpa noise reduction dan 6 jam dengan noise reduction. Cukup aman sih untuk lu commuting di pesawat hingga seharian. OWE ini pun juga udah bisa di-charge secara wireless dari case-nya pun ya, karena dia itu udah Qi compatible. So any wireless accessories lu bisa dipakai juga. Dan untuk konektivitas ada latensinya apa enggak? Pertama, ini udah Bluetooth 6.1, jadi udah cukup stabil, jaraknya juga bisa lebih jauh, dan tentunya udah low energy pula. So nggak bikin boros si Shocks-nya. Kalau untuk codec ada SBC sama AAC aja. Emang nggak ada LDAC gitu ya. Cuma mungkin ini targetnya untuk wide range compatibility aja. Dan bisa dua device connect secara bersamaan. Ini yang menarik juga, bisa satu HP laptopnya satu juga, atau dua HP sekaligus, itu nggak masalah. Dan yang bikin lebih secure lagi, ini juga udah IP55, jadi kena cipratan air, kena hujan itu udah aman. Tapi sih yang lebih worry kan ya kalau dipakai olahraga ya. So ini sebenarnya udah nggak khawatir lagi. Sama satu lagi, ada tombol fisiknya, cukup personal, tapi gue appreciate banget ya sama OWE gitu. TWS yang masih ada tombol fisiknya, karena bisa lebih gampang lah untuk pengaturannya. So gimana soal si Shocks ini? Wajib nggak gue rekomendasiin? Ya oke ya, Shocks Open Fit Pro ini sih mungkin lebih narrowing lagi ya untuk target pasarnya. Selain dari harga yang memang di level premium yang 4 jutaan ya, pasti once lu pakai ini lu dapat banyak penggunaan dari sebuah OWE-nya. Gak cuma buat commuting doang, gak cuma buat olahraga doang, ya kalau bisa kan all in one kan ya. Ya Open Fit Pro ini sebenarnya ya udah jadi salah satunya ya, lu bisa gunain ini di segala aktivitas. Dari tampangnya udah premium, sehingga untuk dipakai kerja pun juga nggak masalah, angkat telepon gayanya keren. Buat nge-gym ya masih sporty, ya well spent sebenarnya sih lu beli ini. Tapi tetap yang juara di sini yaitu fitur noise reduction-nya. Must try menurut gua. Sama mungkin kalau masih penasaran sama kualitas suara Shocks ini, yang gue bisa katakan di sini ya, gue sih cukup nyaman sama suara yang dikasih Shocks. Tapi memang gue belum pernah trial produk lainnya di waktu yang lama juga, jadi gue nggak tahu ini karakternya mereka atau bukan. Secara gue ngerasa lebih flat ya, tapi bisa kasih bass yang tetap rendah untuk sebuah OWE. Gak kerasa bright juga, yang memang ini karakteristik TWS Sport lah kalau gue bilang. Yang bisa kasih racikan suara energize ketika lo olahraga. Tendangannya ada tapi masih balance. Intinya dari spesifikasi yang digunakan yaitu Shocks Super Boost, bisa nih dari dual diaphragma driver ini kasih detail yang kuat dan juga bass yang tetap rendah buat ningkatin mood lo ketika beraktivitas. Dan untuk OWE sendiri juga nggak gampang tumpah suaranya. Apalagi lo lagi di luar ruangan, bener-bener ruangan yang cukup sepi aja sih yang bisa dengar suara Shocks ini ketika dipakai sama orang lain. Ini menarik asli, wajib consider, atau at least lu coba aja dulu di store gitu. So gimana menurut kalian sama Shocks ya Open Fit Pro kali ini? Apakah lu tertarik juga atau memang udah lagi ngincer-ngincer? Atau karena ini Shocks lu masih prefer yang tadi yang lingkarin kepala lu itu? Ya silakan aja diskusiin di kolom komentar. Ya gue pengen tahu juga para pengguna Shocks yang udah pakai lama, kira-kira bentukan seperti ini lu pengen nggak? Kalau gue sih udah pengen banget karena gue juga udah biasa pakai ini ya. Jadi ya udah kita diskusin aja semua di kolom komentar. Tapi kalau kalian mau beli langsung aja cek link deskripsi atau nggak di YouTube Shopping. Tapi yang terpenting jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.